Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentar, lab 3 saya tentang Smart Environment Node Simulator. Nah, di sini menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul package and pip 1.3 section 3 modul package subsection 13.1, 13.2, 13.3, dan juga menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory package, hasil running yang program yang dijalankan melalui modul utama, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran, hasil running PyDoc, dokumentasi dari seluruh fungsi modul. Jadi kita langsung ke metachat ya. Di sini saya sudah membuka. Apa itu paket? Menulis modul sendiri tidak jauh berbeda dengan menulis script biasa. Jadi di sini kita disuruh langkah pertamanya disuruh membuat file kosong. Jadi kita buat file kosong di Sublime. Latihan. Saya di sini di folder latihan aja. Di sini kita buat modul yang pertama. Jadi kami telah memberi nama file tersebut modul PY, tidak ada kata tapi sederhana dan jelas. Jadi di sini file kedua berisi dengan menggunakan modul baru dengan namanya main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat. Jadi kita buka Sublime Text lagi. Kamu beginiin aja. Nah, kita buka ini, isinya import modul. Kita ubah view-nya menjadi Python sintaksnya agar bisa agar lebih berwarna. Import modul. Kedua file harus berada di folder yang sama. Jadi kita sudah mencantumkan file-file tersebut di folder yang sama. Langkah ketiga, sekarang kita menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Jadi kita save dulu aja di sini. Save. Sebentar, kita belum tambahkan isinya agar bisa tersimpan. Ctrl V. Ini kita ubah lagi. Kita save. Kita save di OS. User Asus latihan dengan
nama dari modul. Save. Lalu ini kita namai dengan main. Nah, bisakah Anda melihat perbedaan antara modul dan script biasa? Sejauh ini tidak ada perbedaan. File ini dapat dijalankan seperti script lainnya. Coba kita jalankan. S users Asus latihan, buka di CMD, modul .py. Cuma kebuka seperti ini. Bentar, ya ada kesalahan. Python modul.py. Nah, di sini sudah ada I like to be a module. Seperti sama seperti yang hasilnya apa yang terjadi. Anda akan melihat baris berikut dalam konsol Anda. Mari kita kembali ke main PY mengajukan import modul. Jalankan seperti yang Anda lihat. Apa mudah Anda melihat seperti ini? Jadi kita mencoba pada yang sama. Apakah hasil outputnya itu akan seperti ini ataukah tidak? Jadi kita coba main. Nah, jadi kenapa bisa sama outputnya? Karena di sini saya sudah menambahkan import. Jadi memindahkan yang ada di mengimport yang ada di modul ini ke dalam Sublime yang main ini. Jadi apa sebenarnya artinya? Jadi isinya semuanya secara implis dieksekusi oleh Python. Hal ini memberi modul kesempatan untuk menginisialisasi beberapa aspek internal, misalnya modul tersebut dapat menetapkan variabelnya. Namun Python melakukan lebih dari langkah kelima. Namun Python melakukan lebih dari sekedar mengimpor modul, ia juga membuat variabel bernama nama. Jadi kita coba di modulnya. Kita save. Sekarang jalankan modul .py di CMD. Akankah hasilnya sama? Nah, di sini sama hasilnya. Sekarang jalankan file main.py juga. Apakah Anda melihat hasil yang sama dengan kami? Yang sama seperti ini. Kita coba buka lagi. Nah, sama hasilnya. Saat nama Anda menjalankan file secara langsung, nama variabel diatur ke utama. Ketika sebuah file diimpor sebagai modul, maka nama variabel akan diatur ke nama file dan tidak termasuk .py. Beginilah cara Anda memanfaatkan utama variabel untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Jadi kita coba ubah lagi yang di modul ini. Ctrl V. Kita Ctrl C. Namun ada cara yang lebih cerdas untuk memanfaatkan variabel tersebut. Jika Anda menulis modul yang berisi sejumlah fungsi kompleks, Anda dapat menggunakannya untuk menempatkan serangkaian pengujian untuk memeriksa apakah fungsi-fungsi tersebut bekerja dengan benar. Langkah ketujuh, modul ini akan berisi dua fungsi.
Coba kita jalankan yang ini dulu. Apa hasilnya? Saya juga ingin tahu hasilnya apa. Python. I prefer to be a module. Nah, lalu yang kedua, langkah ke-7, modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Anda memerlukan penghitung inisialis modul diimpor. Anda bisa melakukannya dengan ini. Di modul.py. Jadi kita salin. Kita ubah lagi. Ctrl V. Counter sama dengan 0. Langkah variabel seperti itu memang benar, tetapi ada menyebabkan efek samping penting harus Anda waspadai. Lihatlah versi yang telah mengajukan. Kita save dulu. Nah, mengajukan import modul. Kita coba salin. Kita save. Seperti apa file Anda utama? Variabel penghitung modul, apakah ini legal? Nah, jadi kita coba running lagi di sini. Masih sama hasilnya, karena emang masih sama isinya, dengan itu belum ada perubahan yang signifikan di file tersebut. Main. Nah, di sini sama ya. Hanya saja ada modul counternya, karena di sini ada sama dengannya, makanya dia jadi seperti itu. Jadi mengiranya counter itu sama dengan 0, jadi mereka mengeluarkan output 0 ya. Jadi mari kita kode baru di modul.py. Jadi kita ubah lagi modul.py nya. Ctrl V. Nah, menurut kami beberapa elemen yang perlu dijelaskan. Jadi baris yang dimulai dengan pagar tanda seru user bin and Python 3 yang perlu dijelaskan memiliki banyak nama, bisa disebut Sabang, Sibang, Hashbank, Phonbank, atau Hashblink. Sekarang Anda dapat menggunakan modul yang telah diperoleh berikut caranya. Jadi kita perbarui lagi modulnya, ini kita save terlebih dahulu. Nah, sudah. Ini kita ubah modul mainnya. Nah, di sini sudah terubah. Kita Ctrl save. Kita coba untuk Kita coba untuk menjalankan ini. Apa hasilnya yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Python modul P. Ini ada error. Modul NPY N3. Is intended to be part of the string modul py string doc. Coba kita hapus ini. Invalid syntax. Lalu kita berapa ornamen sisa, singkirkan sisa-sisa yang berlebihan. Itu baru komentar jumlah prodi nama variabel
Coba kita salin lagi, mungkin ada yang saya ubah ini. Coba kita Ctrl Shift, semoga bisa ya. Saya nggak tahu ini kenapa. Syntax error modul.py n3. Ini coba kita ubah sini, entah benar atau salah. Oke, nanti saya tag ulang lagi. Nah, di sini sudah I prefer to be a module. Coba kita cek di mainnya juga. Nah, di sini juga sama. Coba kita jalankan lagi langkah 10. Ini sudah sepertinya. Ya sudah. Modules. Jadi kita pada langkah 11 ini kita disuruh membuat contoh, kita lebih rumit sejauh ini. Coba kita disuruh memindahkan modul dan procs di dalam folder modul player dan main modul dan mainnya di folder yang berbeda. Jadi kita sini tadi apa namanya, modules dan procs. Modules dan modul dan procs. Nah, jika lalu kita disuruh memindahkan modul di modul, main di procs. Bentar teman-teman. Main di procs, modul di modul. Ini sudah ada modul dan procs-nya. Karena untuk menjawab pertanyaan kita perlu membahas bagaimana cara memodul. Ada variabel khusus, sebenarnya sebuah daftar yang menyimpan semua lokasi folder direktori yang dicari untuk menemukan modul yang diinstruksi import. Jadi beri nama jalurnya dan diakses melalui sistem. Jadi coba kita ubah import modul.
Satu berapa polisi yang terlihat seperti ini. Jadi kita coba jalankan ini. Ganti berarti ini dengan kayak gini, berarti dia diubahnya di main. Ctrl save. Kita menggandakannya di dalam nama folder. Tahukah kamu kita mengapa? Karena garis miring terbalik digunakan untuk menghindari karakter jika Anda tidak ingin garis miring terbalik. Ini kita garis miring terbalik. Kita ubah. Garis miring terbalik. Garis miring terbalik di mana dia? Ini. Nah, sini coba kita kontrol save. Coba ini kita kontrol save lagi. Kita jalankan pattern main. Python main. Nah, di sini sudah sama hasilnya. Jadi tidak ada error jika kita mengubah di ini. Sama saja hasilnya. Coba kita buka modulnya. Modulnya kita coba buka cmd modules Python min Python module.py. Nah, di sini sama aja. Lalu kita coba untuk jika sudah, kita coba paket pertama Anda. Bayangkan bahwa di masa depan Anda yang tidak terlalu jauh, Anda dan rekan-rekan Anda menulis sejumlah besar fungsi Python. Bayangkan tim Anda dapat memutuskan mengelompokkan berapa fungsi-fungsi tersebut dalam modul-modul terpisah, dan inilah hasil akhir pengurutan.
I prefer to be a module apa.py. Coba sini kita langkah ini kita sudah disiapkan katanya. Di sini kita sudah ada foldernya. Mana ya foldernya? Trape. Bukan itu. Nah, sini sudah ada modulnya, jadi kita tidak perlu mengikuti langkah-langkah tadi, jadi sudah disiapkan untuk kita bereksperimen. Kita download dulu, kita buka, kita ubah, kita potong aja, kita potong, kita taruh, download, ini kita potong, browser, Asus latihan. Nah, jadi kita taruh di sini untuk tadi file package-nya. Nah, di sini sudah tertata, terlihat jelas bahwa filenya itu masih di dalam folder ini. Jadi masih satu ini procs, pacx, dan modules. Jadi ini kita rename jadi pacx. Nah, jika sudah kita ekstrak, jika udah yang ini kita hapus, yang pacx biasanya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 7, Anda lanjutkan bereksperimen menggunakan file main2. Jadi kita di sini tambahkan, maaf ada yang nelfon, modules kita taruh sini, kita taruh di folder main. Bentar ya Bu, saya izin balas chatnya Fadil. Bentar Bu. Maaf sebelumnya ya Bu, saya tadi ada telepon sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan. Jadi kita di sini suruh membuat folder main.py. main2. Di sini main2. Main isinya apa? Kita lihat terlebih dahulu. Form says impact pacx. Nah, di sini kita salin aja. Filenya kita ubah menjadi sintaknya, kita ubah jadi Python lagi.
Kenapa ya? Di 1.3 lagi tadi sampai bagian Visual Force Pack X. Tab 7 Pengumuman. Mana sih? Nah, tab 7 kita sudah, lalu kita Ctrl Shift, kita taruh di OS, Asus, sini latihan props menu. Nah, jika sudah qualified, not the qualified of name IOTA module. Stigma tahu. Coba kita running di ini. Modul name extra. Ini gimana lagi? Modulnya kita ubah ini. Nah, jadi kita sudah Ctrl Save. Omega PSI the best extra IOTA buat apa base ugly. Coba kita lihat di modul di PackX ada apa sih di sini? Extra good ugly image IOTA. No module name extra. Modul alpha return apa? Ini alpha. Oh, ininya belum saya ubah. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah. Setelah itu kita lanjut import pun. Nah, di sini kita lanjut ke main 2 DPI lagi, kita ubah lagi di sini. Apakah sama? Jadi punya
Ctrl save, kita running lagi. IOTA masih sama karena the following variant is valid too. Jadi varian ini juga bisa juga. Selanjutnya kita ubah ke Indonesia agar kita tidak belibet untuk menjelaskannya. Nah, jadi kita coba lagi ini, lalu kita ubah jadi import, pacx nya kita ubah, runnya kita ubah, run kita ubah. Nah, sudah. Ctrl save. Nah, di sini kita coba ubah, kita jalankan lagi. Nah, Sigma Tau. Nah, terus lalu kita lanjut ke langkah 8. Langkah 8. Kita juga bisa mengubah dengan menggunakan aliasing. Coba kita menggunakan aliasing. Nah, apapun pun. Nah, kita Ctrl save, kita jalankan lagi. Sigma Tau juga sama ya, karena Anda juga dapat mempermudah. Jadi ini tidak ribet seperti ini, jadi kita bisa langsung sig. Nah, langkah kedua, mari kita asumsikan extra pack. Jadi kita coba ini main 2, kita ubah. Jika Anda ingin melakukan experience dengan aplikasi yang telah kami buat, Anda dapat mengunduhnya. Kami mendorong untuk melakukannya. Jadi kita coba ini, download lagi. Ini kita ubah jadi extra pack. Ini kita extra pack. Udah. Ini kita salin di sini. Kita taruh di OS. Search Asus Mati pacx extra pack di sini. Kita coba lagi, kita extra. Hapus. Kita
wajib traffic Anda dapat membuat modul dan melakukannya beberapa paket. Nah, jika sudah, jadi untuk penjelasan di 1.3 di modul 1.3 di section 1.3 ini saya sudahi. Jadi mohon maaf ya jika ada salah kata atau salah pemrograman yang saya lakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah hands-on yang selanjutnya. Ini B menunjukkan jelas proyek kerja dari mini project 1 berupa struktur directory pack. Jadi kita coba buka struktur direktorinya. OS. Kita buka di Sublime aja. File. Open folder. Dokumen. OS. Search. Asus. Dan sensor project. Ini kita buka folder. Nah, di sini sudah ada struktur directory seperti init, generator, main. Nah, di sini init itu untuk memberitahu bahwa ada file Python di ini, generator itu untuk generate temperatur, untuk untuk mengimport, jadi mengimport modul, jadi dia bisa menghitung atau intinya menggenerator lah. Jadi untuk main 2 ini adalah programnya. Coba kita di sini disuruh apa aja. Hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Jadi kita coba buka search Asus. Sensor project. Sini kita coba jalankan. Python main 2578 PI. Nah, di sini sudah ada. Jadi 1 ini untuk membaca sensor suhu. Jadi kita enter. Nah, jadi ini sudah terbaca ya sensor suhunya. Jadi kita tunggu beberapa saat, lalu kita coba lagi 1. Nah, dia juga berubah. Jadi tergantung generator tadi. Jadi generator itu bisa mendeteksi apa adanya yang ada di data sensor suhu itu. Nah, lalu kita ke baca sensor kelembapan. Nah, di sini jadi si generator ini bisa tahu dan program ini bisa tahu karena kita bisa melihat kelembapan yang ada di ruangan kita ini. Nah, jika sudah kita keluar program selesai, terima kasih. Nah, lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Kita disuruh Python m Nah, di sini sudah tidak ada pelanggaran. Jadi lalu kita ke hasil running PyDoc dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Jadi running PyDoc, jadi kita PyDoc min main 2578/2021.py.
lupa lagi saya sekarang running programnya. Nah, di sini sudah ada doktrinnya. Deskripsi program utama membaca simulasi sensor, menampilkan data dalam bentuk tabel dan menggunakan tabulate. Fungsi utama program, show header menampilkan header program, show menu menampilkan menu pilihan. Nah, lalu kita coba buka di yang sensor out-nya. Coba di sini untuk melihat doktrin ada di generator. Di Python min pydocs generator. Nah, help on modul generator. Generator menghasilkan Hemodity menghasilkan nilai kelembapan acak antara 30 hingga 90%. Returns, float, nilai kelembapan, generator temperatur. Nah, jika sudah, ini sudah jelas di sini untuk doktrinnya, pedoknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.